Setelah saya amat-amati, pergerakan harga market kripto ternyata lebih banyak digerakkan oleh narasi. Di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang narasi kripto. Kita juga akan cari tahu dari mana asal-muasal narasi ini. Kita juga akan menerka apa kira-kira narasi yang berikutnya. Nggak aja kripto, siap produk, siap kelas aset, pasti ada yang namanya narasi. Bukannya digital asset ataupun kripto itu nggak ada real world use case-nya, tapi narasilah yang mendrive banyak orang untuk membeli aset tersebut atau menggunakan protokolnya. Contohnya narasi tentang AI yang hype di bulan Januari dan narasi tentang China yang hype di bulan Februari. Bahkan mungkin narasi ini bisa berganti dengan cepat setiap bulan. Nah, dari mana kita bisa dapat informasi narasi yang berikutnya? Kita bisa dapat dari aneka sumber, dari Twitter misalnya, dari berita dari teman, dan kemudian kita connect the dot jadi sebuah kesimpulan. Nah, sekarang apa kira-kira narasi yang berikutnya? Kita list ya, apa aja prediksi atau potensi narasi berikutnya di dunia kripto. Disclaimer dulu guys, ini bukan saran jual dan beli, ini sekedar prediksi yang kemungkinan belum tentu juga benar. Yang pertama ada narasi guguk. Nah, kenapa narasi guguk muncul kembali? Yang pertama, narasi ini didukung oleh launch-nya Shibarium. Waktu video ini dibuat, Shibarium belum launch, dan komunitas menunggu-nunggu Shibarium mainnet. Nah, ketika Shibarium launch, token-token guguk kemungkinan juga akan bakalan pump meski nggak ada alasan yang benar-benar jelas. Hanya ngikutin narasi yang lagi beredar. Yang kedua, Elon Musk masih suka pom-pom token guguk dan menamai Shiba Inu-nya dengan Floki. Dan yang ketiga, belakangan Floki juga udah diterima di Venus sebagai kolateral. Nah, pertanyaannya apakah meme season, utamanya dog season akan kembali lagi? Narasi yang kedua adalah liquid staking derivatif. Sebelum Shanghai upgrade, user nggak bisa melakukan withdraw Ethereum yang di-stake. Untuk itu, protokol liquid staking seperti Lido menerbitkan token LST atau token liquid staking derivatif. Token ini berfungsi sebagai tanda terima. Apa itu token LST? LST adalah liquid staking derivatif. Nah, Lido menerbitkan LST dalam bentuk ST8, Rocket Pool menerbitkan R8, Frax Finance menerbitkan FRX8. Token LST ini bisa ditradingkan, bisa dikolateralkan, bahkan bisa di-stake untuk dapat yield. Nah, singkat cerita, ini adalah token yang di-backup 1:1 dengan Ethereum beneran yang masih di-lock karena di-stake. Nah, jadi seperti kita menitipkan Ethereum kita ke sebuah pihak untuk di-stakingkan. Nah, setelah Shanghai upgrade sudah ada fitur withdraw, meski bentuknya antrian. Tentang Ethereum Shanghai upgrade pernah saya jelasin di video yang ini. Nah, karena bisa weekday, user yang mau stake sekarang nggak perlu khawatir lagi, dan token-token LST ini jadi lebih liquid. Bahkan token LST ini juga udah ada derivatifnya, misalnya Pendle yang memungkinkan yieldnya bisa ditradekan bahkan di stake. Token protokol LST seperti Lido, RPL, dan Frax. Token-token ini akan terimbas narasi setelah Ethereum Shanghai upgrade. Kalau use case utama token-token itu sih sebagai DAO, sebagai voting untuk protokolnya. Dan para node operator yang mau ikutan vote harus punya token Lido misalnya. Kurang lebih use case-nya juga sama untuk Rocket Pool dan Frax. Nah, kemungkinan narasi yang ketiga adalah token atau project di sektor DEX. Ya, ini masih ada hubungannya dengan China guys. Banyak orang memprediksikan China akan kembali masuk ke kripto melalui Hong Kong. Tapi jangan lupa untuk bisa masuk ke exchange yang regulatorily compliance di Hong Kong, klien harus KYC dan kemungkinan besar masih menolak user dari China. Selain itu, juga hanya accredited investor aja yang boleh investasi pada aset digital.
Nah, accredited investor adalah investor yang punya portfolio minimal 1 juta US dollar. Nah, solusinya apa sekarang? Solusinya adalah DEX, Decentralized Exchange. Setahun belakangan udah banyak DEX yang mulai support market derivatif secara on-chain. Salah satu DEX yang paling menarik menurut saya adalah PaiSwap. Dan berdasarkan community voting, trade fee antar stablecoin udah turun di PaiSwap dari 0,2% ke 0,1% per trade untuk semua pair stablecoin. Misalnya BUSD USDT, USDC USDT, dan DAI USDT. Teman-teman juga bisa jadi liquidity provider pair DAI USDT dengan APY 12,27% di PaiSwap. Di Q1 2023 ini, perpetual trading dan on-chain order book jadi salah satu bagian di roadmap-nya PaiSwap. PaiSwap adalah DEX dengan fee terendah di DeFi, tempat untuk stake LP token DeFarm dengan APY yang tinggi, tempat untuk dapat token baru hanya dengan stake dari launch pool, atau dapat multi reward pool, dapat APY dari 3 token sekaligus hanya dengan stake token BSW. Atau mau stake token lain, juga masih ada fitur fixed staking. Nah, PaiSwap ini adalah DEX favorit saya di BNB Chain. Teman-teman yang ingin tahu lebih detail tentang PaiSwap, bisa cek ke video yang ini ya. Atau teman-teman mau mendapatkan diskon trading fee tambahan, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, kemungkinan narasi yang keempat adalah Layer 2. Nah, di 21 Februari yang kemarin, Arbitrum udah melewati daily transaction-nya Ethereum. Arbitrum jadi layer 2 yang paling dominan di network Ethereum. Selain Arbitrum, juga ada Optimism, Polygon, dan masih banyak lagi. Tujuan layer 2 ini utamanya agar gas fee jadi lebih murah, transaksi lebih cepat, dan bisa memfasilitasi transaksi pada aplikasi yang lebih spesifik untuk kebutuhannya. Jadi dengan ada layer 2, user masih bisa transaksi dengan cepat, tapi dengan keamanan selevel Ethereum. Pastinya dengan gas fee yang lebih murah. Terakhir, Coinbase juga melaunching coin layer 2-nya sendiri, yaitu Base. Dan BitDAO yang disupport oleh Bybit juga mengembangkan chain layer 2-nya sendiri, yaitu Mantle. Ethereum dan layer 2 ini akan jadi bagian yang nggak terpisahkan. Perkembangan layer 2 ini juga akan bikin kompetisi chain layer 1 dengan Ethereum jadi makin berat. Dan kalau semua layer 2 bisa jadi seperti Arbitrum dan Polygon, maka event The Flippening bisa makin dekat, yaitu ketika market cap Ethereum menyalip Bitcoin. Bahkan untuk jumlah transaksinya aja udah flip jumlah transaksi Bitcoin. Nah, narasi yang kelima adalah Bitcoin NFT dan DeFi. Sejak Taproot upgrade, Bitcoin support smart contract via layer 2. Di awal 2023, NFT ordinals di network Bitcoin boom dan memberikan jalan untuk NFT juga DeFi di Bitcoin. Menurut CEO Stacks, Munib Ali, kreator NFT telah meminting NFT dengan nilai lebih $650.000 di Stacks. Nah, Stacks adalah chain layer 2-nya Bitcoin dan menggunakan BTC Peg, semacam wrap BTC untuk berinteraksi dengan main layernya Bitcoin. Ini beda dengan Lightning Network. Stacks support smart contract, sementara Lightning cuma support untuk payment aja. Oh ya, Stacks juga bakalan upgrade ke Stacks 2.1 di bulan Maret ini, dan upgrade major Nakamoto upgrade di tahun 2023. Kurang lebih, Bitcoin, NFT, dan DeFi itu mirip-mirip seperti yang saya jelaskan di video yang berjudul Web 5. Selain Stacks, juga ada Liquid Network dengan tokennya LBTC yang di-backup 1:1 dengan Bitcoin asli. Meskipun harga Stacks udah cukup mahal menurut saya, tapi hyper Bitcoinization yang diharapkan para Bitcoin maxi perlu layer 2 seperti Stacks. Dan layer 2 yang paling siap untuk fitur smart contract sekarang adalah Stacks. Nah, kira-kira mana nih narasi yang bakal terjadi next? Teman-teman, isi di kolom komentar ya.